Akhir-akhir ini kembali beredar di sosial media sebuah berita yang dulu sempat ramai diperbincangkan masyarakat bahkan dari jenjang internasional, yaitu kasus kopi cyanida Jessica dan Mirna. Berita ini mempunyai kontroversi yang sangat besar, mulai dari kejanggalan dalam menangani kasus, penyelesaian kasus, dan hasil sidang kasus tersebut. Kasus ini dibantu dalam penaikan ceritanya lagi oleh sebuah film dokumenter pada siaran aplikasi berupa Netflix yang berjudul Ice Cold. Dengan adanya film tersebut, seharusnya masyarakat bisa menilai sendiri perihal kasus yang penuh dengan kontroversi ini. Mulai dari kandungan cyanida yang ada di dalam kopi Mirna tidak sampai bahkan jauh dari dosis mematikan bagi tubuh manusia. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata jasadnya Mirna sampai sekarang belum pernah sekalipun diautopsi. Sehingga cyanida yang ditemukan kemungkinan besar ditambahkan sendiri oleh pihak Mirna. Seharusnya masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kasus ini ditangani dan kejanggalan-kejanggalan yang semakin aneh tiap harinya. Hingga keputusan hakim yang selalu menolak bahan bukti dari pengacara Jessica. Dari fakta yang dilibatkan tadi, kami harap masyarakat sekalian bisa mengubah masing-masing perspektif dalam melihat kasus ini dan bisa menilai secara objektif, bukan dari propaganda yang dibuat. Seharusnya Indonesia telah memasuki bulan-bulan musim hujan. Namun, sebagian besar warga Indonesia malah dilanda kemarau panjang. Dalam 3 bulan terakhir, menunjukkan dampak meluasnya kekeringan di tanah air menurut data informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kekeringan yang dimaksud ialah ketersediaan air yang sangat menurun di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Laporan sejak Senin 25 September hingga Selasa 26 September menyebutkan kekeringan melanda beberapa wilayah dari Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Di Sulawesi Utara mulai mengalami kekeringan. Sejumlah mata air yang biasanya digunakan warga dilaporkan tak lagi memproduksi air. Di kota Tomohon misalnya, ada 4 mata air besar yang tidak lagi memproduksi air akibat musim kemarau yang telah melanda. Tak sedikit warga memasok air, mulai dari membeli air bersih lewat mobil tangki, air galon isi ulang, hingga menampung air bersih di pinggir sungai. Dampak kemarau juga mulai terasa untuk petani sayuran. Mereka harus menyiapkan alat untuk memompa air dari daerah yang masih memiliki air untuk bisa menyiram sayuran yang ditanam. Memang ada sedikit pengeluaran untuk tambahan karena harus mencari air bersih. Kalau tidak demikian, maka petani sayuran akan gagal panen. Untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih, pemerintah bersama BNPB dan BPBD melakukan distribusi air bersih. Di Jawa Tengah, sebanyak 12 juta liter air bersih didistribusikan di berbagai wilayah yang mengalami kekeringan. Namun, penanganan ini masih dalam dimensi jangka pendek. Berulangnya kekeringan di daerah-daerah yang sama setiap tahunnya memerlukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kekeringan dan krisis air bersih. Pembangunan waduk, terminal air, dan sumur serapan perlu ditingkatkan di wilayah-wilayah kecamatan hingga desa yang rawan kekeringan. Dalam jangka panjang, penghijauan dan reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air serta konservasi menjadi investasi jangka panjang untuk menangani bencana kekeringan di Indonesia. Semoga saja bencana kekeringan ini segera berlalu dan tidak semakin parah. Sekian redaksi dari kami. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas.